Selamat hari Sabat kepada teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Kelaparan dan Pesta. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan 1/10 dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Pada hari Sabat ini kita akan belajar tentang persepuluhan. Di sini firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, demikianlah juga segala persembahan 1/10 dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan 1/10-nya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan 1/10 dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini, yaitu bangsa Israel, berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pada saat itu keadaan rumah Tuhan sudah menjadi reruntuhan. Dan bangsa Israel berkata, sekarang ini belum saatnya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sedangkan mereka selalu membenahi rumahnya sendiri. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kembali firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Oleh karena pada saat itu bangsa Israel mengalami kesengsaraan. Di sini firman Tuhan berkata, engkau makan tidak sampai kenyang. Engkau pergi ke ladang, menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Engkau minum tidak sampai puas. Engkau berpakaian tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, upahnya itu ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Oleh karena apa? Bangsa Israel mengalami kesengsaraan. Oleh karena mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan yang sudah menjadi reruntuhan, dan bahkan mereka berkata belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, yaitu rumah Tuhan itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Di sini Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, bangun rumah Tuhan itu. Perhatikanlah keadaanmu sekarang ini. Kamu sudah mengalami kesengsaraan oleh karena kamu tidak memperhatikan keadaan bangunan Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya pulang, aku menghembuskannya. Ketika bangsa Israel mereka sudah bekerja mengharapkan hasil yang banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika mereka bawa pulang, Tuhan mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan itu. Di sini firman Tuhan berkata, oleh karena apa bangsa Israel mengalami hal itu? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan itu. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Bangsa Israel mereka sibuk membenahi rumahnya sendiri, tetapi tidak memperhatikan bagaimana keadaan rumah Tuhan yang sudah menjadi reruntuhan itu. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Oleh karena itu Tuhan mendatangkan musibah itu, Tuhan mendatangkan kesengsaraan itu kepada bangsa Israel. Oleh karena bangsa Israel tidak memperhatikan bangunan Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran kepada bangsa Israel, memberikan peringatan kepada bangsa Israel untuk mereka membangun kembali rumah Tuhan itu. Yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, di sini firman Tuhan mengatakan melalui satu kutipan. Pelajaran minggu ini berpusat kepada penata layanan kita terhadap berkat-berkat Allah. Bangsa Israel mereka sudah diberi banyak berkat oleh Allah, bahkan hingga mereka bisa memasuki tanah perjanjian itu. Siapa kalau bukan Tuhan yang memberikannya? Tetapi mereka lupa bahwa itu semua pemberian dari Tuhan. Ketika mereka sudah hidup enak, ketika mereka sudah hidup nyaman, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka sibuk untuk membenahi selalu rumahnya sendiri. Sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan bangunan Tuhan yang sudah menjadi reruntuhan itu. Padahal apabila bangunan itu tetap berdiri kokoh, maka Tuhan akan bersemayam di tengah-tengah mereka. Pelajaran bagi kita sekarang ini, mungkin pada saat yang lalu bangsa Israel tidak memperhatikan bangunan rumah Tuhan. Sekarang ini apabila kita melihat bangunan rumah Tuhan, gereja kita, sudah ada yang rusak, sudah ada yang perlu untuk dibenahi. Baiklah kita untuk berusaha membenahinya. Kita menyumbangkan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kita berikan kepada gereja sebagai bahan bangunan untuk membenahi gereja itu. Ataupun bukan hanya bangunan secara fisik, tetapi bangunan secara jasmani, yaitu umat-umat Tuhan. Gereja adalah umat-umat Tuhan itu. Kita semua adalah gereja Tuhan. Apabila kita melihat teman kita dalam kesusahan, baiklah kita menolong mereka. Kita memperhatikan keadaan dari masing-masing umat Tuhan. Apabila ada yang perlu dibantu, baiklah kita membantu. Memberikan sedikit berkat dari kita kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita juga sudah diajarkan bagaimana kita memberikan persembahan kita dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kita banyak berkat. Tuhan hanya meminta 1/10 dari bagian yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan, untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Hal berkat yang kita berikan kepada Tuhan melalui gereja itu akan digunakan untuk pelayanan-pelayanan, untuk bahan-bahan pelayanan, untuk modal pelayanan di seluruh dunia, bukan hanya di daerah sekitar kita, bukan hanya di kota tinggal kita, tetapi di seluruh dunia. Dan melalui berkat yang kita berikan itu, biarlah nama Tuhan yang semakin terpuji dan termuliakan. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di like dan juga komen di bawah. Dan saya ingatkan untuk yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.